Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat goes, sahabat bersepeda. Di kali video ini saya akan membahas tentang permasalahan pada ban sepeda ya. Karena ban sepeda bersentuhan langsung ketika kita bersepeda atau goes, itu langsung dengan tanah ataupun jalan yang kita tidak tahu seperti apa jalan atau kondisi atau struktur kondisi jalan tersebut. Jadi ini adalah permasalahan tentang bagaimana sih ketika kita di jalan, kemudian ban luar kita mengalami kendala seperti terkelupas pada situasi dan kondisi yang saya alami pada saat ini ya. Ini kebenaran atau kebetulan sepeda saya ini mengalami sobek pada ban luarnya, maka saya akan menanganinya secara darurat ya. Ketika darurat, kita bagaimana sih untuk menangani hal tersebut agar sepeda kita bisa kita pakai kembali atau melanjutkan perjalanan tanpa ada rasa khawatir. Yang pertama adalah kita buka untuk roda atau ban belakang atau remnya. Sebenarnya hal ini tidak perlu dibuka ya ketika kita berada di jalan agar cepat. Akan tetapi karena posisi saya pada saat ini ada di rumah, jadi saya buka agar lebih leluasa untuk mengecek kembali apa yang terjadi selain pada kesobekan ataupun robek pada ban. Mungkin ada kendala lain, jadi kita bisa mengeceknya secara leluasa. Hal ini ketika kita berada di rumah ya. Tetapi kalau umpamanya kita berada di jalan, tidak perlu dibuka ya untuk rim setnya ataupun velg ataupun rodanya. Cukup kita membuang angin atau mengempeskannya, kemudian kita lihat atau kita periksa seperti apa kerobekan pada ban luar tersebut. Dan seperti inilah kondisi robek pada ban saya yang terjadi pada sepeda saya. Kita cek kembali apakah ada yang lain ataupun sesuatu yang dapat mengganggu perjalanan kita. Setelah kita membuka ban ataupun melepas ban tanpa harus mencopotnya, ini adalah yang kita siapkan pertama kali adalah plastik. Nanti kita akan mencoba mengelem ban robek ini dengan lem ataupun dengan power glue yang biasanya kita bawa ya sebagai alat tambal darurat ya, ataupun yang lainnya, atau bisa kita mencarinya di warung ketika kita di jalan. Nah, ini plastik ya, plastik intinya sih sebagai penahan agar cairan lem tidak meluas ataupun masuk ke ban dalam ya. Nah, hal ini hanya darurat ya, tidak dianjurkan untuk dipakai selanjutnya. Sebaiknya ketika kita berada kembali di rumah, sebaiknya diganti, karena hal itu lebih aman ataupun safety ketimbang kita masih memakai ban tersebut. Nah, hal ini dilakukan ketika kita di jalan adalah keadaan yang darurat ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melakukan pengeleman, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu permukaan dari ban yang robek, dari kotoran ataupun debu ataupun yang lain yang sekiranya dapat mengganggu performa kekuatan lem. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu untuk permukaannya, dan diutamakan untuk jenis lem power glue-nya yang baru ya, walaupun harganya cukup murah, 2000, sekitaran 2000 lah, ataupun yang di atasnya, usahakan untuk lemnya itu yang baru ya. Kita dapat membelinya di warung ataupun ketika kita di jalan, ataupun ketika biasanya ketika kita melakukan perjalanan goes, lem ini kita bawa ya sebagai alat tambal ataupun lem tambal ban darurat ya. Dan di beberapa video saya sebelumnya saya upload itu video tentang penambalan darurat
dengan salah satunya menggunakan lem power blue ini. Kenapa saya bilang harus dengan lem yang baru ya? Karena bila lem yang sudah lama pakai ataupun sudah terbuka, itu biasanya untuk performa rekatnya itu kurang bagus ya. Jadi saya anjurkan di sini untuk menggunakan lem baru ataupun lem power blue yang belum pernah dibuka ya, yang tidak terbuka ya. Jadi performa perekatannya itu lebih bagus. Nah, ini kita cek apakah semuanya sudah merekat. Bila masih ada yang mengelupas ataupun robekannya terlihat, kita bisa menambah lemnya ya, agar lebih yakin bahwa lem tersebut atau permukaannya kembali seperti normal, walaupun tidak normal seperti baru ya, tapi minimal dapat menutup ban yang robek tersebut sehingga tidak terjadi kebocoran ataupun resiko ketika ban tersebut dalam keadaan terbuka akan kemasukan benda tajam seperti batu atau kerikil ataupun yang lainnya, sehingga menusuk langsung ke ban dalam ya. Jadi meminimalisir kebocoran pada ban dalam ya. Dan di sini saya dalam merekatkan atau mendorongnya menggunakan sendok. Kenapa? Ini hanya karena tidak kontak langsung dengan jari ya. Biasanya karena lem power blue itu sangat kuat ya untuk daya rekatnya, sehingga kadang dapat mengelupaskan kulit bila kita terkena lem ini. Jadi saya menggunakan sendok bekas. Tapi kalau umpamanya kita berada di jalan, apapun bendanya, yang penting tidak langsung kontak dengan jari. Dan penggunaan plastik itu sebagai tatakan agar cairan lem tidak dapat menembus langsung ke ban dalam ya, karena bannya tidak kita copot ya, ataupun masih menempel pada rim ya. Hanya kita lepaskan di sebagiannya saja atau sebelahnya saja, atau pada bagian yang robek saja. Jadi kita menggunakan tatakan atau sarap sebagai penahan bila cairan lem itu menembus ke dalam sehingga tidak mengenai ban dalam. Kemudian setelah pengeleman selesai, kita pasang kembali ban ke dalam rim ataupun pelek. Biasanya hal ini terjadi ketika kita di jalan. Kita melakukan proses ini sekitar 10-15 menit ya paling lama. Jadi tidak perlu lama, karena untuk lem power blue itu kecepatan rekatnya sangat cepat ya, dibandingkan dengan lem yang biasa ataupun ibon ataupun yang lainnya. Lebih recommended power blue. Dan hal ini dapat bertahan ataupun performa lemnya itu dapat bertahan maksimal tuh 6 bulan ya, maksimal 6 bulan. Bila sering terkena cairan ataupun air, biasanya lebih cepat terbuka kembali ya. Jadi kita tidak boleh mengambil risiko untuk memakainya kembali ketika kita sudah berada di rumah. Sebaiknya ban tersebut kita ganti. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.